Woi mas, jalan dong. Gak lihat apa itu lampu udah hijau, macet nih. Iya nak, sebentar ya. Bapak juga baru pulang nih. Ibu mana sih? Jangan belanja online terus dong. Bapak repot nih, baru pulang. Capek. Siapa yang belanja online? Baru segitu aja udah teriak. Dira, gue bukan Bandung Bondowoso yang bisa bangun candi dalam semalam. Jadi lo pikir deh, gue nggak bisa kelarin kerjaan malam ini juga. Marah emang enak. Kalau sudah bab, lega. Kenapa? Karena terlepas energi yang besar tadi. Seringkali kita meluapkan emosi dengan marah, lebih mudah dan terlihat lebih gagah daripada menyalurkannya dengan menangis. Gengsi dong. Tapi bener nggak sih saat kita marah kita lebih pakai perasaan daripada otak? Otak itu ada fungsi untuk mikir, ada fungsi untuk emosi. Jadi ada fungsi untuk logika, ada fungsi untuk emosi. Nah, emosi memang suka mengalahkan logika. Kenapa? Masih ingat waktu bayi? Kalau kita lapar, kalau kita haus, kalau kita pokoknya basah, kita nangis, itu emosi. Jadi kita belajar pertama kali sebagai manusia itu emosi. Emosi adalah sumber energi. Ketika kita marah, emosi kita besar. Energinya masuk melalui seluruh indera. Di dalam otak kita ada sistem limbik yang merupakan pusat emosi yang menerima energi besar dari emosi saat kita marah. Lalu mengirimkannya ke seluruh bagian otak termasuk otak logika. Kemudian otak logika memprosesnya dengan berpikir, apakah pantas kita marah? Apa yang harus dimarahi? Atau menyalurkannya dengan cara lain? Dengan kita mengatur napas dengan baik, itu artinya kita memberi kesempatan kepada otak logika untuk berpikir lebih baik, supaya kita bersikap lebih bijaksana. Beberapa mungkin ada bagian yang rusak juga. Atau ceritanya menjadi begini. Kalau diperlukan tekanan darah yang naik akibat kita marah untuk memberikan suplai darah kepada otot, apa yang terjadi? Ketika pembuluh darah itu kecil dan tidak kuat menahan tekanan, maka tekanan itu dapat memecahkan pembuluh darah. Atau bila mana ada jedalan-jedalan darah yang tadinya tidak mengalir tetapi melekat pada pembuluh darah otak, dia menjadi terlepas. Maka menjadi penyumbat bagi pembuluh darah kecil. Keduanya kita sebut stroke. Tapi marah itu enak dok, bikin hati lega. Apakah itu termasuk gangguan jiwa? Tetapi apakah pantas? Sesudah itu biasanya kita menyesal karena kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Dan rasa malunya menjadi lebih besar lagi. Itu disimpan sama amigdala karena emosi yang kuat tadi, ya. Akhirnya kita menjadi menarik diri, tidak bergaul lagi dengan orang itu. Terjadilah gangguan kecemasan, terjadi gangguan mengisolasi diri. Nah, kalau aktivitas sehari-hari kita terhambat oleh gangguan-gangguan, maka itu adalah gangguan jiwa. Lalu bagaimana dok, kalau kita sudah memaafkan tapi sulit melupakan? Di otak limbik itu ada sebuah nukleus, kita sebut nukleus, katakanlah kalau di rumah tuh kamar kali ya. Sebuah kamar yang menyimpan emosi kuat, emosi benci, emosi cinta. Jadi kita kalau benci sama orang, marah sama orang, orang itu sudah minta maaf, kita bilang apa? Iya deh, saya maafkan, tapi nggak saya lupakan. Nah itu terjadi, kenapa? Karena si amigdala, rumah tadi, menyimpan dengan sangat kuat semua emosi kuat. Jadi lo benci sama orang, lihat orang mirip itu aja, kita kebenciannya mencuat lagi. Demikian juga cinta. Kalau mencintai seseorang dengan profil seperti ini, nanti dia jatuhnya cinta sama profil-profil itu lagi. Jadi kalau CLBK itu hati-hati, mirip-mirip juga kok sama yang lama gitu. Terus, baiknya gimana ya kita menyalurkan marah? Cobalah pergi ke kamar mandi, siram mukamu dengan air, menjadi lebih dingin. Silakan marah-marah sama air yang mengalir, boleh. Atau masuklah kamar, silakan pukul-pukul bantal, marahilah itu bantal, itu juga boleh. Atau kalau kita lebih sehat lagi, marahlah dengan smash. Apa sih permainan
yang pakai smash, badminton, volley, tenis. Atau kita marah sama diri kita sendiri. Ayo lari kenceng. Marah juga bisa bikin kita cepat tua, karena marah itu energinya besar yang membuat struktur sel tubuh kita rusak. Menggantinya pun memerlukan waktu. Jadi mulai sekarang, yuk kita salurkan marah dengan lebih sehat, yaitu berolahraga. Tapi jangan lupa, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.